Ya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan kaos pada saat kelas teori. Nah, alasan yang pertama itu lebih nyaman. Karena kan kadang kelas teori itu Mas, sumuk. Hasilnya Mas, hasilnya sumuk. Nah, tidak pakai kemeja, ngeten Mas. Nah, kan jadi baunya kemana-mana. Nah, menurut saya itu lebih nyaman pakai kaos. Karena kaos kan kalau di ruangan yang tidak panas kan ada bahan kaos yang bisa menyerap keringat dengan baik, dan harapan itu simpel ya Mas, nggak bisa mengeluarkan bau kayak gini. Kalau nunggu AC dibenerin kan lama, nunggu formas apa dan segala macam. Nah, kalau menurut Mas Diri menggunakan kaos teori ya. Kalau menurut saya begini, jadi kita harus melihat banyak hal. Jadi banyak hal itu kita kalau ada masalah itu kan kita bisa kecenderungannya itu kan harus ini wae gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu. Kita lihat dulu bahwa sebenarnya di AKMI itu kan pendidikan itu punya budaya. Nah, budaya itu mengacu lebih jauh lagi, budaya secara umum. Nah, kita lihat dulu. Kalau posisinya teorinya itu memang pembelajaran kan resmi ya. Oke, kalau pembelajaran resmi itu kan acara resmi itu terkait dengan pembiasaan mahasiswa. Sama halnya ketika teman-teman itu praktek pakai jas. Pakai jas praktek semua nggak? Enak pakai kaos polo. Nah, sama. Enak kaos polo kan itu. Sama. Pakai safety shoes semua. Tapi berat. Tapi ya demi keselamatan kan gitu. Nah, kita juga melihat seperti itu bahwa ketika teori itu acara resmi, kita juga harus membiasakan bahwa di acara resmi itu kita pakai kemeja gitu. Ya kan, kita pakai kemeja. Takutnya apa? Itu nanti menjadi pembiasaan. Kalau kita lihat di Eropa itu kan ketika bekerja itu kita sudah menggunakan apa namanya kaos polo kan seperti itu. Terus kalau kita lihat orang Rusia kan kalau bekerjanya rambutnya panjang, digedung, pakai kaos, iya. Tapi yang perlu kita sadari adalah beliau yang seperti itu, orang Swiss itu meskipun rambutnya panjang, belum, tapi mereka sangat disiplin dirinya tinggi. Nah, dengan begitu, maka misalkan rambut saya panjang, maka saya harus menguci rambut dulu atau pakai topi, itu mereka disiplin. Nah, apakah budaya kita, balik lagi ya, bagian kita kan orang sini ya, apakah budaya disiplin kita sudah sangat baik? Itu. Nah, dari saya memang sumuk solusinya itu gitu ya, terkait AC dan sebagainya itu memang sudah menjadi mahasiswa. Jadi saat itu ketika panas, silakan dilaporkan saja, bisa ke siapa saja. Kalau misalnya dulu kelas teori panas ya, saya menerima laporannya, saya teruskan bisa ke Mas Yakub atau ke siapa ya berhak. Saat itu kan mungkin beberapa kali kan ada pergantian pemangku jabatan ya. Jadi dari misalkan saya ketemu dengan petugas yang benerin AC Mas Waspodo, pun saya juga ngomong, Mas itu AC di sana panas, tolong diperbaiki. Kalau ada apa namanya istilahnya, ada sistem yang harus saya tembusi atau saya ikut membantu buatkan surat lewat siapa ya saya bantu. Itu teman-teman kalau misalnya ada kekurangan seperti itu disampaikan saja nggak apa-apa di instruktur, terutama di instruktur prodi teman-teman. Itu supaya apa? Semua berjalan nyaman. Intinya itu acara resmi, teman-teman menggunakan kemeja. Ya memang aturannya kan di buku pedoman akademik pun kan juga sama ya, masih menggunakan baju yang sopan. Nah, alasannya kenapa? Ya itu tadi, di budaya kita. Karena kami menyiapkan teman-teman untuk siap kerja di budaya kita itu, kalau kita ke acara resmi ya kita pakai resmi, ini seperti itu ya. Efeknya kemana? Banyak. Sebagai contoh,
teman-teman kan juga nanti sebentar lagi akan menjadi seorang yang dewasa dan terjun ke sosial ya. Pernah rumahnya mungkin kayak rapat RT belum pernah ikut ya, tapi mungkin melihat rumahnya ada rapat RT gitu ya. Itu kan yang datang bapak-bapaknya itu kan juga pakai kemeja gitu kan. Nah itu bayangkan kalau teman bapak-bapak datang pakai kemeja, teman-teman pakai kaos gitu ya. Masalahnya apa? Bukan apa-apa, itu menjadi kebiasaan bahwa ini aku patut ini, ini aku patut ini, ya gitu. Menempatkan diri, oh ini seperti ini, ya itu malah seperti itu. Ya, gini mas, kan apa ya harus mas? Gaya pakaian sama pemikiran, makanya kan kalau di college di kuliah itu kan yang mempengaruhi kan pikiran mas, atau pikiran apa yang ngaruh ke busana dan segala macam kan. Nah kalau menurut saya itu nggak ngaruh ya. Kita mau pakai kaos pun kalau emang kita pintar ya pasti kita bakal harus di college tersebut, di universitas tersebut kan. Pakaian kita kan mau pakai kaos mau pakai kemeja juga nggak ngaruh ke knowledge kita, jadi nggak ngaruh di kepikiran kita. Contohnya di apa itu kan mesti dia pakai kaos dan segala macamnya, malah lebih casual itu kelihatannya nyaman. Mungkin pendapat dari ini. Saya itu lebih praktis mas, apalagi kalau orang kuliah terus terutama ya kos-kosannya kan pasti baju kemeja atau hemnya kan terbatas mas. Nah terus kalau misal kaos kan mungkin lebih banyak daripada hem gitu mas, jadi mungkin milih lebih praktisnya pakai kaos. Terus habis itu kalau misal pakai hem itu kan memadankan tentang bawahan sama atasan kan juga bingung kan mas kadang kalau bisa mahasiswi gitu mas. Nah itu mungkin biar mengantisipasi tidak terlambat. Biasanya kalau cewek itu kan kayak milih baju sama bawahan kan harus matching gitu mas. Ya itu kan kadang kayak ini nggak cocok terus malah jadi terlambat kan kadang gitu mas. Kalau saya dengar malah tadi masih menyampaikan pendapat mengenai budaya. Kalau budaya tadi itu kalau kita tarik lagi ke dalam admin itu kan tadi kita hanya melihat itu untuk mahasiswa saja untuk mengenakan kaos. Bagaimana kalau dosen dan instruktur yang juga mengajar untuk teori itu diberlakukan sama kita, apakah ada kemungkinan pemakaian kaos saat pembelajaran teori itu bisa? Oke, dari Iqbal dulu. Paling tadi kan melihatnya bahwa kayak di Harvard gitu ya. Ya balik lagi, itu budaya mereka gitu loh. Nah, kalau kita ngomong budaya itu dibanding Barat, di Indonesia itu mesti kesannya budaya ini ya pasti, karena mereka pasti lebih stylish dan sebagainya. Itu tidak bisa kita lawan. Artinya itu yang klasik lah. Kita kalau membandingkan pasti begitu. Mereka punya budaya yang liberal ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan kita belum bisa. Itu menurut saya seperti itu. Kita juga harus sadar bahwa kita hidup di timur. Gitu. Kalau kita tidak sadar kita hidup di timur dan timur itu bagaimana? Itu kalau besok teman-teman bekerja itu berpengaruh. Sadar tidak sadar dengan menentukan keputusan itu etis tidak etis itu masalah pasti. Maksudnya ini kita nggak ngomong budaya berpakaian saja, budaya apapun. Nanti kalau seperti itu ya jadinya ini rapas gitu ya. Tidak ada etika. Nah itu kita harus mikir itu karena bagaimanapun kita akan hidup dengan orang banyak, kita harus memahami itu. Menurut saya seperti itu. Ya, kalau dari Ina tadi nggak matching ya itu intinya. Oke, nggak matching ya. Biar nggak terlambat persiapannya malam nih, gitu loh. Iya ya. Jadi, kita kan sudah biasa mempersiapkan hal sebelumnya. Kita harus bisa berhitung. Teman-teman memperhitungkan waktu bahwa estimasi itu melekat di jiwa admin. Maka kalau saya mau begini, besok acara ini sudah saya pikirkan saya siapkan dulu lah. Nah kalau terkait banyak tidak banyak itu sama halnya ketika ini juga agak sulit ya. Mungkin kamu adalah tipe cewek yang mungkin banyak kaosnya gitu ya. Karena ada cewek yang saya pernah melihat itu kalau keluar nggak pernah pakai kaos, tapi memang pakainya kemeja gitu ya, kemeja yang
oversize yang itu kan juga banyak ya sebenarnya. Nah itu saya melihatnya bahwa kalau masalah banyak dan tidak banyak, tentu seharusnya pakaian formal itu paling enggak teman-teman punya, kan gitu ya. Itu sudah suatu apa ya, suatu yang harus kelengkapan yang disiapkan juga gitu, pakaian formal seperti itu. Terus kalau terkait supaya tidak terlambat ya disiapkan malamnya kan gitu. Pasti ada lah teman-teman dengan usia sekian pasti punya manajemen lah. Oh ini misalkan ngekos ya, misalkan ngekos itu ekstrimnya kan yang ngekos ngapa-ngapain sendiri ya. Ini saya harus menjadwalkan laundry itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali misal ya. Maka baju yang ini nanti untuk teori tak cuci dulu, saya masih punya cadangan, itu kan mesti ada ya. Kalau kalian hidup mandiri itu pasti itu sudah disiapkan harusnya. Kalau ini misal nanti saya nggak siap laundry, saya masih punya cadangan gitu. Nah seperti itu. Gambar Jadi yang itu yang apa? Kalau saya lihat budaya tadi kan kayaknya masih itu hanya untuk mahasiswa gitu. Kalau dosen sama instrukturnya juga diberlakukan. Kalau pas ngajar itu juga boleh pakai kaos apa ya, polo aja gitu misalnya. Nah itu tadi kan kita baru membahas untuk penggunaan polo untuk mahasiswa ya, penggunaan kaos ya, penggunaan kaos untuk mahasiswa. Oke, kalau penggunaan kaos untuk mahasiswa terus misalkan itu diperbolehkan ya, itu dulu saja itu kita harus berdiskusi sampai dengan mungkin sampai levelnya Romo yang memutuskannya. Kenapa begitu? Karena kita punya buku pedoman akademik yang menuliskan bahwa pakaian sopan kan gitu. Pakaian sopan artinya yang kita pahami ketika pakaian sopan itu kan resmi, mesti kan kemeja kan gitu ya. Yang kita pahami pasti seperti itu. Seharusnya seperti itulah. Kalau misal itu saja sudah sulit gitu ya. Kalau saya pribadi sebagai instruktur misalkan ya, ini hanya semisal itu diizinkan, ya saya tetap misalkan ketika teori saya dari lab pakai wetpak, pakai seragam kerja, ketika ngajar teman-teman, lah kenapa saya harus ganti kaos loh? Ya saya ngajar aja pakai seperti itu gitu. Karena nanti ribet gitu. Ya dari saya sebagai instruktur begitu, daripada saya wah mau teori lepas pakai kaos dulu gitu. Ganti nanya gitu. Nah kan malah repot. Menurut saya sendiri kerepotan. Jadi yowes saya akan mengajar dengan seragam yang saya gunakan hari itu, seperti itu kalau saya. Nah gini mas, tadi bilang kalau pakaian yang sopan dan rapi kan ada tulisannya kan. Nah itu pun apa yang kalau misal kita pakai kaos itu termasuk tidak sopan mas. Kalau menurut saya itu kan selama dia menutup aurat itu masuk sopan mas. Mau kita pakai kaos, mau kita pakai outer apapun itu tuh termasuk sopan. Dan menurut saya tuh biasanya kaos terus ada outer itu lebih casual, kelihatan casual dan lebih fresh gitu mas. Gak monoton kayak misalnya kita lihat pakai orang pakai kemeja kan terlalu formal gitu. Apalagi untuk mahasiswa yang belum masuk ke dunia kerja. Jadi kan harusnya kita diberi ruang lebih banyak berekspresi untuk bisa meluapkan pakaian apa yang mau kita pakai untuk ke kampus. Harusnya kita lebih bebas untuk itu loh mas, dibanding dengan siswa pada umumnya, maksudnya siswa SD sampai jenjang SMA. Karena kan emang kalau dari segi aturan SD sampai SMA kan harus seragam. Kalau kita kan sudah mahasiswa mas, apalagi di univ-univ lain itu sekarang udah pakai kaos semua mas. Misalnya di UNS itu teman-teman saya udah pakai kaos itu, mereka juga katanya lebih simpel, lebih nyaman. Apalagi kalau kita bilang telat, kita harus ambil kemeja, harus ngancing kan. Kalau kaos kan tinggal pakai aja langsung berangkat, udah lebih nyaman. Maksudnya itu termasuk juga sopan gitu loh. Ya, oke. Jadi kalau terkait sopan itu menutup aurat ya, cuman kan sopan yang dimaksud di dalam forum resmi itu maksudnya ya, forum resmi itu tetap pakainya kemeja gitu, udah maksudnya ya. Misalkan ya saya nggak tahu ya pergeseran zaman, saya nggak tahu, cuman saya diajarkan oleh orang tua saya dan kakek nenek saya
bahwa ya kita hidup di budaya timur balik lagi. Jadi kalau misal kita datang ke kelurahan, kita paling enggak juga menghargai orang yang bekerja di sana. Ya kalau ke kelurahan itu ya jangan datang pakai celana pendek. Nah seperti itu loh, mendengar saja. Nah itu hal seperti itu iya, itu kalau misal di telaah lagi dan sebagainya, ya bukannya kita pakai celana pendek boleh ya. Yang masih ketat gimana? Coba saja datang ke kantor polisi pakai celana pendek laporan, mesti dilokin gitu. Udah mesti. Pasti coba wae. Pasti begitu. Golek SIM-nya teko katanya deh, mesti dilokin. Kenapa? Karena apa ya? Di budaya kita, ya saya kenapa menekankan budaya? Karena kalau tidak hati-hati di budaya itu hilang itu, iya, kita juga tidak bisa kayak misalkan kadang kita ngasak. Wah, itu terjadi. Saya menjelaskannya susah ya, karena contoh-contoh kasusnya itu memang sulit untuk saya ceritakan ya. Itu terjadi, maka paling tidak kita tetap harus, oh saya itu tinggal di Indonesia yang budaya timur, supaya kita saling menghargai ya. Kadang kebiasaan saling menghargai itu juga akan membangun kita untuk, oh iya aku menghargai, aku mengenakan ini untuk menghargai, itu penting. Tuh, menurut saya ini seperti itu, karena kalau tidak begitu, ya akan ada apa ya? Kita ada kehilangan budaya. Saya terkadang mempertahankan itu, misalkan saya pergi ke kantor pajak, ya jangan terus sendal jepitan. Ini kantor ya, bagaimanapun saya menghargai mereka. Seperti itu. Yo nasabah prioritas ya, misalkan kadang tanjakan sarungan ya monggo, itu bebas, itu tidak memaksa. Tapi kalau kita mau menghargai orang ya, yang dilakukan itu sebaiknya saya menggunakan ini karena saya menghargai kalian. Itu dari saya sendiri seperti itu. Kenapa ya? Alasannya balik lagi ke budaya. Tapi misalkan saya nggak tahu, karena semua di dunia ini kan berubah sangat cepat. Ya toh, semisal tiba-tiba kita nggak tahu ya, seperti tiba-tiba ada pemikiran bahwa entah nanti diskusinya misalkan ini hal seperti ini dibawa ke direksi, kita saling ngurus, tiba-tiba direksi berpikiran, oh ya sudah, kalau itu kita teori pakai kaos saja. Ya sudah. Kenapa? Karena kita punya aturan. Ketika aturannya ini direvisi, aturan itu kesepakatan kita tuh. Kalau direvisi, ya wis, berarti boleh, dan itu nggak jadi masalah. Mudah maksudnya. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi kalau dikatakan alasannya kenapa, sejauh yang saya pahami dan apa ya, pengetahuan yang saya dapatkan dari dulu, bahwa berpakaian di budaya timur itu digunakan untuk menghargai, itu seperti itu. Nah, terus kalau kita melihat lagi bahwa kita ini masih ada aturan, kalau aturannya direvisi, ada apa tadi? Sah nggak? Sah. Oh, aturannya direvisi, kita sepakatkan itu. Ada masalah nggak? Ya enggak, yang wis disepakati ya sudah. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau untuk konklusinya nih Mas, kalau untuk akhirannya ini kan kita sudah berbicara banyak, sudah berdiskusi banyak tentang hal ini. Kalau untuk pandangan Mas Diki saja sih, nggak langsung ke direksi, apakah bahwa mahasiswa di Politeknik itu sendiri itu boleh menggunakan kaos pada saat ujian, pada saat teori, perkuliahan teori itu, kalau menurut Mas Diki itu boleh apa enggak? Oke. Gimana? Kalau saya berpendapat bahwa mahasiswa boleh menggunakan kaos, itu tentu menurut saya tidak tertutup akan hal seperti itu ya. Tapi menurut saya itu boleh.
tapi ada batasnya. Takutnya apa? Takutnya kalau cuma pakai kaos saja itu nanti menerjemahkannya kemana-mana. Misalkan saja kalau saya menuliskan buku pedoman itu akhirnya ditulis misalkan. Tapi kalau buku pedomannya ACC ya misalkan dan direvisi, nah itu kaosnya itu harus jelas. Nah, menurut saya kaosnya juga pun kaos itu kaos polo paling tidak. Kenapa begitu? Atau karena gini, bisa saja mahasiswa itu datang menggunakan kaos terus iseng, cewek pakai crop top. Dalam konteks kaos. Seperti itu. Terus jenenge karena kita punya mahasiswa yang sudah gede dan nyender ya, pakai kaos partai. Nek saya sendiri sebagai orang teknik itu lebih baik kita kayak bikin requirement list dulu. Ya wis bikin satu jelas biar tidak merepotkan. Kita tidak usah banyak berdebat, capek kan gitu ya. Ya udah kita buat aja pakai kaos polo, tidak mengandung isu sara gitu ya. Nah, itu ditulis tidak mengandung isu sara. Teko nganggo kaos jersey gitu. Udah maksudnya. Nah, kayak gitu. Dan itu nanti akan memicu banyak perdebatan. Nah, seperti undang-undang yang kita lihat itu lah, itu lucu gitu. Seperti itu. Makanya hanya kita membuat aturan di kampus, misal kaos oke, yang menurut saya kaos polo tidak menggunakan sara, ya. Seperti itu. Tidak ada identitas kelompok atau apa. Nanti nggak mau kaos tulisannya ormas. Lah si jinan nek sing ormas liyane iku malah geger. Satu pemuda Pancasila, satu kaos GRIB ya ketemu. Malah kok dawa nah, itu jangan. Maksudnya hal seperti itu terkait ormas, isu sara atau apapun ya. Terus pakai kaos misalkan kaos Pasopati ngono wae. Jangan, maksudnya ya soalnya kaos Pasopati teman kita ada yang dari Sleman, nah kalau Sleman aduh enggak. Kadang itu kita seperti itu tidak usah saja gitu Mas. Seperti itu. Jadi itu kalau misal oke pun menurut saya adalah kaos yang kasual begini. Kasual itu juga sopan juga ya, model ya. Kan kasual itu juga ada orang yang di lowongan kerja lah. Penampilan kasual itu juga ada ya. Itu sopan iya, tapi cuman batasnya yaitu kaosnya harus didefinisikan sebaiknya, terus syaratnya apa itu juga dijelaskan supaya nanti tidak terjadi masalah. Itu kalau dari saya. Itu. Kalau tidak ada tambahan, terima kasih Mas Didi atas waktunya telah berdiskusi dengan kami tentang pemakaian kaos pada saat kuliah teori di Politeknik Sendiri. Oke. Terima kasih Mas. Sip ya Mas. Oke.